Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulpiani dengan NIM 22031127, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dari Stikes Panakukang Makassar. Oke, pada video kali ini saya akan membuat satu form pada aplikasi Visual Basic, yang mana form yang akan saya buat itu form diagnosa. Dengan menggunakan nanti command buttonnya itu ada 7. Yang pertama, tambah, simpan, cari, ubah, hapus, batal, lalu keluar. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya akan membuat database-nya dulu diakses. Saya akan beri namanya diagnosa. Lalu saya simpan pada load. Lalu tipe datanya itu 2000 format. Lalu oke, create, lalu desain sheet. Adapun filenya yang pertama itu ID pasien, lalu nomor rekam medis, lalu nama, lalu diagnosa, lalu tindakan, DPJP-nya. Oke, setelah itu kita simpan, kita kembali, lalu kita masuk di aplikasi Visual Basic untuk membuat formnya langsung. Kita pilih yang bagian bawah. Oke. Setelah itu kita munculkan project-nya. Project. Lalu variabel-variabelnya kita akan mengisi 4 label. Yang pertama itu ada nomor rekam medis, lalu nama, lalu diagnosa, lalu DPJP-nya. Lalu untuk isinya kita memakai text box. Kita atur sesuai besarannya. Oke, setelah label dan juga text box-nya kita isi, lalu selanjutnya kita akan menambahkan ADDC pada samping untuk mengaitkan database yang kita buat tadi dengan form tersebut. Kita pilih ADDC properties, lalu build 4.0, terus kita mencari diagnosanya. Oke, lalu kita masuk di record search. Kita memilih table, lalu kita pilih diagnosa. Apply, lalu oke. Oke, setelah ADDC-nya telah kita masukkan, kita akan memasukkan data grid untuk melihat nanti semua data-data yang kita sudah masukkan. Akan itu lalu kita klik kanan retrieve fields, yes. Ini sudah ada data grid-nya ini sudah terkonek dengan
akses yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja kita memasukkan comment button yang pertama, yaitu tambah. Sebelumnya kita merubah dulu label-labelnya, nama labelnya, nomor rekam medis, lalu nama, terus diagnosa, lalu DPJP. Oke, setelah itu kita akan klik tambah 2 kali, kita masuk di codingnya, kita pilih, kita tulis aktif, lalu enter, terus teks 1 titik set fokus. Oke, setelah itu kita pilih public aktif. Teks 1 kita tulis di bawah insert. Klik. Oke, kita akan tulis karena ada tadi 4 teks yang kita buat, jadi kita tulis sampai 4 teks. Lalu kita akan run. Start. Oke, setelah kita menambahkan tambah, selanjutnya kita akan menambahkan comment button yaitu simpan. Akan buat captionnya simpan. Oke, setelah itu kita klik simpan 2 kali, lalu kita akan memasukkan codingan. Lalu petik 2, rekam medis sama dengan petik 1, lalu petik 2, lalu spasi dan spasi teks 1 di teks 1 titik teks, lalu spasi, lalu logo, dan kita tutup dengan petik 2, petik 1, petik 2, enter. Setelah itu if not TTEOF, dan lalu enter. Setelah itu kita masukkan message box-nya, nomor rekam medis sudah ada. Ketika nanti kita masukkan data yang ganda, maka akan otomatis muncul pesan yaitu nomor rekam medis sudah ada. Lalu enter, else,
titik etnik. Lalu kita masukkan sejumlah file yang telah kita buat. Yang pertama medis dan x1 text, dua nama sama dengan text2 text, yang ketiga diagnosa dengan text3 yang keempat itu ada DPJP sama dengan teks 4 di teks. Lalu setelah itu kita memilih titik update. Setelah titik update lalu kita pilih end, lalu on error go to 0, lalu end bit. Setelah itu kita akan run. Kita akan memasukkan rekam medis 000001 dan nama Widya diagnosanya misalkan lalu DPJP-nya dokter. Ini tombol simpannya sudah berfungsi untuk menyimpan beberapa data ketika kita mengisi. Kita akan menyimpan data lagi. Kita akan menyimpan sebanyak 3 data saja. Itu diare. Oke, setelah kita menambahkan tombol simpan, kita akan menambahkan selanjutnya yaitu cari. Guna dari tombol cari ini, ketika kita sudah menulis data yang ada dan kita ingin mencari, kita masukkan nomor rekam ini sebagai kuncinya untuk mencari data yang kita butuhkan. Kita klik 2 kali, lalu kita paste saja ini with sampai end with. Kita copy, lalu kita menghilangkan on error-nya baik yang di atas maupun yang di bawah. Kemudian pada if-nya ini kita hilangkan NAT-nya, NAT. Lalu setelah itu message box-nya kita ubah, misalkan nomor rekam medis belum ada. Ketika nomor rekam medis yang kita cari itu belum ada, nanti muncul pesannya yaitu nomor rekam medis belum ada. Lalu kita hapus juga add-nya dan update-nya. Kita balik antara teksnya dan juga nomor rekam medisnya.
Oke, setelah itu kita akan run. Lalu kita akan buktikan apakah tombol cari ini sudah berfungsi. Misalkan kita mencari angka medis 000002, cari. Nah, di sini tombol panahnya sudah mengarah ke nomor rekam medis yang kita tuju atau yang kita cari. Ini mengarah ke nomor rekam medis 000002 dengan nama Indrianti. Kemudian ketika kita mencari nomor rekam medis yang belum ada, misalkan kita masukkan nomor rekam medis 000005, kita akan cari. Ini pesan yang ada itu nomor rekam medis belum ada. Oke, karena memang data yang kita masukkan dengan nomor rekam medis 0005 itu belum ada. Selanjutnya, setelah tombol cari, kita akan menambahkan tombol ubah. Command button yang keempat yaitu ubah. Si ubah di sini nanti itu ketika ada data yang kita masukkan tapi ternyata data yang kita masukkan itu salah, nah tombol ubah ini kita bisa fungsikan dengan mengubah nama ataupun diagnosa yang akan kita. Oke, kita akan memasukkan codingan untuk command button yang keempat yaitu ubah. Kita copy saja di command button ubahnya, memudahkan langsung agar kita tidak lama mengetik. Lalu kita hapus yang error sampai dengan admin. Kita hapus. Lalu selanjutnya kita hapus juga update sampai on error. Oke. Kita akan run. Kita akan mencoba mencari data. Lalu 3 cari. Lalu kita akan ubah. Misalkan ungu kalsium. Lalu kita klik ubah. Nah, ini dia datanya sudah berubah sesuai dengan apa yang kita tulis, sudah berubah dari awalnya tadi. Oke, setelah tombol ubah, kita akan menambahkan tombol hapus pada form diagnosa. Ini sudah masuk di command button 5. Lalu kita klik 2 kali hapus. Setelah itu kita masukkan codingannya. Lalu kita hapus yang ini sampai on error. Lalu kita tambahkan titik delete. Ini untuk perintah hapusnya. Oke, kita hapus. Kita akan jalankan lagi. Kita akan buktikan apakah datanya bisa terhapus. Cari, ini kita akan hapus. Nah, di sini datanya itu sudah terhapus, berarti menandakan bahwa tombol hapusnya itu sudah berfungsi. Dari 3 data menjadi 2 data yang tersimpan. Oke, setelah tombol hapus, kita akan menambahkan lagi tombol batal.
Oke, lalu kita klik 2 kali. Setelah itu kita masukkan codingannya. Kita masukkan 0, enter. Lalu public sub 0. Lalu teks 1 di teks sama dengan lalu petik 2. Kita buat sebanyak 4 teks. Lalu kita run 00002. Kita cari. Nah, lalu kita tekan tombol batal. Private subcommand. Oke, setelah kita menambahkan beberapa teks pada public sub kosongnya, sini ada kita tambahkan insub agar bisa kita jalankan. Fungsi dari batal ini ketika kita telah menulis di form, maka otomatis ketika kita mengklik tombol batal, maka segala datanya itu akan hilang pada form. Nah, formnya akan menjadi kosong. Oke, untuk selanjutnya command button yang ke-7 yaitu keluar. Oke, lalu kita akan memasukkan codingannya untuk keluar. Untuk keluar, kita cuma menuliskan N. Lalu run. Kan kita klik keluar. Nah, otomatis ketika kita mengklik tombol keluarnya itu, kita keluar dari form. Kita keluar dari formnya. Itu dia fungsi dari keluar. Lalu kita akan menonaktifkan misalkan kita tidak membutuhkan tombol tambah ataupun batal atau cari, kita akan mematikan salah satunya menonaktifkan. Kita bisa mengklik pada form yang kosong atau yang bertanda titik-titik, kita klik, lalu otomatis kita akan masuk di form. Pada form ini kita akan nonaktif, aktif, lalu enter. Kita nonaktifkan komen berapa yang akan kita tidak fungsikan atau nonaktifkan.
sama dengan false. Dan command 6. Setelah kita run, ini tombol tambah dan batalnya itu sudah tidak berfungsi. Nah, ketika kita ingin fungsikan lagi, kita bisa kembali pada form loop-nya, lalu kita hapus yang ini. Lalu kita lihat, ini sudah berfungsi kembali. Oke, cukup sekian video dari saya terkait pembuatan form dengan beberapa command button, ada tombol tambah, simpan, cari, ubah, hapus, batal, dan juga keluar beserta fungsi-fungsinya. Saya rasa cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.